Oke, bismillah kita lanjut lagi. Kali ini adalah soal aritmatika sosial. Ada dua soal ya yang ada di harus kerjakan. Kita bahas, pembahasannya ada di sini. Silakan nanti dilihat kalau ada di setelah saya mengerjakan ya. Oke, nomor satu, perhatikan gambar. Saya beli seharga 3.500.000 nih, motor listrik ya. Ayah memiliki usaha jual beli sepeda listrik bekas. Suatu hari ayah membeli sepeda listrik dengan harga seperti pada gambar 3,5 juta itu ya. Dengan pertimbangan tertentu, ayah memutuskan sepeda tersebut akan dijual jika keuntungannya minimal 10% sampai dengan maksimal 20%. Ayah memerintahkan pegawai bagian penjualan untuk memberi label harga pada sepeda motor bekas tersebut. Perhatikan beberapa harga label penjualan sepeda motor. Jadi ayah ini pengen untungnya itu minimal 10% tapi maksimum 20% ya. Lucu ya, dikasih maksimumnya ya, jadi nggak mau untung banyak-banyak. Minimal 10%, maksimum 20%. Nah, ini ada harga jual ya, kira-kira ini yang mana yang berada di antara 10 atau 20%. Nah, berarti kita harus tahu 10% kalau dijual untung 10%, berarti dia harga jualnya berapa, kalau dijual 20% harga jualnya berapa. Nah, ada dua cara. Adik pertama, adik bisa cari dulu labanya berapa, kemudian ditambahkan dengan harga belinya, atau langsung ya, langsung dengan cara mengalihkan saja persenannya ya, persennya ditambah dengan 100% ya, kemudian dikalikan dengan harga belinya. Nah, kita pakai cara yang kedua ini ya. Oke, biar cepat. Oke, jadi untuk yang minimal ya, kita cari minimal harga jualnya berapa. Nah, karena tadi minimal 10%, kita tambahkan 100 dengan 10%, berarti 110% ya. Nah, 110% dikalikan dengan harga belinya 3.500.000. Nah, 110% sama dengan 110 per 100 begini, kemudian dikalikan 3.500.000. Kita coret, bisa kita coret dengan ini, kemudian kita kalikan 110 dikali 35 dulu ya. Kita kalikan dulu 35 dikali 11, 5 kali 1 35, 5 kali 1 35, kita tambahkan ini 5, ini 8, ini 3. Nah, berarti 385 ya. 385 ditambah 0, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya. 385 1, 2, 3, 4, kita kasih titik 1 titik. Nah, 3.850.000 itu harga jual minimalnya. Otomatis ya, yang satu tidak sesuai ya. Nah, karena dia kan minimal segini, berarti yang 3.800.000 itu kurang. Nah, kita cari dulu maksimalnya ya. Maksimalnya dia 20% ya untungnya, maksimal 20%. Kita pakai cara yang cepat ya, maksimal harga jual. Maksimal harga jual berarti kita tambahkan 100 dengan 20 ya, 120% dikali 3.500.000 sama dengan 120 per 100 dikali 3.500.000. Kita coret nolnya, berarti 12 dikali 35 ya. 25 kali 2 10, 3 kali 2 6, berarti 7, 5 kali 1 ini 35, ditambahkan 0, ini 2, ini 4, berarti 4.200.000. Oke, itu maksimalnya. Nah, berarti ini nggak masuk, berarti yang masuk adalah 2 dan 3 ya. Dia masih, berarti dia harga belinya itu, harga jualnya itu di antara 3.850.000 sampai 4.200.000 ya. Jadi ini yang masuk hanya 2 dan 3 saja. Karena yang satu itu kurang, yang 4 kelebihan. Oke, kita lanjut untuk nomor terakhir, soal aritmatika sosial. Nah, ada di sini ada potongan biaya administrasi, kemudian ada jangka waktu menabung, persentase bunga per tahun ya. Perhatikan daftar persentase bunga tunggal per tahun di sebuah bank. Paman menabung di bank sebesar 6 juta, terus jumlah uang tabungan paman setelah 16 bulan berapa gitu ya. Nah, di sini harus perhatikan ya, di sini ada
biaya administrasi, artinya biaya administrasi nanti akan dipotong per bulannya. Kemudian kalau bunga, karena dia nabung, berarti nanti dia akan didapatkan. Nah, karena dia paman itu 16 bulan, berarti masuknya ya di bawah 1 tahun, tabungan di antara 1 sampai 2 tahun, atau di atas 2 tahun. Tentu saja antara 1 dan 2 tahun ya. Jadi jangka waktu menabungnya paman masuknya di sini 1 sampai 2 tahun. Karena kan 16 bulan kan dia kurang dari 2 tahun, lebih dari 1 tahun kan. Nah, begitu. Berarti kita ambil persentase yang 5% gitu. Nah, kalau sudah, kita cari dulu bunganya berapa tuh ya. Bunganya berapa? Bunga per tahun ya. Jadi bunga per tahun 5%, berarti 5/100 langsung ya, dikali 6 juta. Kita coret nolnya 2, 5 dikali 6 sama dengan 30. Tambahkan 1, 2, 3, 4 ya, nggak dicoret ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita kasih titik 3 dari terakhir. Berarti kita dapat 300.000 per tahunnya. Berarti dia paman dapat 300.000 per tahun. Nah, kita cari bunga per bulannya. Bunga per bulan berarti, nah kalau per tahun 300.000 berarti kita bagi dengan 12 ya. Nah, 300.000 dibagi 12, karena kan 1 tahun 12 bulan. Kalau nyari setahunnya 300.000, per bulannya tinggal kita bagi 12. Oke, 300.000 dibagi 12 berapa tuh kira-kira? Kita pakai Porogapet ya. Berarti itu 2, ini 24, sisanya 6. 60 dibagi 12, 5. Berarti 25, kita tambahkan 25.000 per bulan. 25.000 per bulan. Nah, oke, kemudian kalau sudah 25.000 per bulan nih, kita udah tahu bunga per bulannya. Yang ditanya adalah bunga 16 bulan. Berarti kita tinggal kalikan kan, kalau 16 bulan itu bunganya berapa? Berarti 25.000 dikali 16 gitu ya. Kita kalikan 25 dengan 16, 5 kali 6 30, 2 kali 6 12, jadi 5, kemudian 5 kali jadi 25, ditambah 0, 0, 4, berarti ya 400, kita tambahkan tadi 0 yang nggak belum masukkan 3 ya. Nah, 400.000. Nah, 400.000 itu dia dapat selama 16 dia dapat 400.000. Nah, jangan lupa potongan biayanya 7.500 ya, per 7.500 per bulan nanti. Nah, kita jumlahkan dulu ya. Kalau nggak pakai potongan biaya berarti 6 juta ditambah 400.000 sama dengan 6.400.000. Ini tabungan tanpa potongan. Nah, kita hitung dulu ya potongan. Berarti potongannya 7.500 dikali berapa ya? Kali 16 ya, karena kan nabung 16 bulan. Kita orek-orek dulu. 75 kali 16, 5 kali 6 37, kali 6 42 jadi 45. Ini berarti 75, kita tambahkan 0, 05 tambah 7 12, berarti 12.200, yang nolnya belum ada 2. Nah, berarti 120.000 ya. Kita kurangi dengan 120.000. Karena biaya administrasi dia dia dikenakan ya. Berarti dia tidak ditambah tapi dikurangi. Berarti 0,0008 ini 3 kurangi 1 2, berarti 6.280.000. Oke. Oke, adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar ya, mudah-mudahan sukses untuk PTS matematikanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.